Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali tepat di bulan Ramadan saat ini ya. Dan Ramadan ini kita menuju ke penghujung akhir bulan Ramadan. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Buat menjalankannya selamat untuk Anda. Semoga puasanya lancar dan selamat menjelang Idul Fitri. Nah, pada saat ini saya lagi mereview kembali kebun Baula Tani yang sudah hampir 1 tahun kita biarkan begitu aja dulu karena kesibukan kita dan anggaran kita yang memaksa kita untuk berhenti terlebih dahulu. Nah, pada saat ini saya mencoba untuk kembali mereview yang dimana kita sempat menanam kacang inci dulu di sini ya. Kita sempat menanam kacang inci dan saya pengen tahu nih kacang incinya seperti apa. Cuman kalau tadi saya lihat banyak juga yang berbuah dan alhamdulillah masih dalam kondisi aman-aman saja ya. Nah, ini salah satu tanaman kita di sini ada. Jadi tanamannya saya coba dibiarkan aja merambat sekendaknya dianya saja. Ini sangat rimbun sekali, dulu ini udah sangat bersih. Dan ini di sini perlu hati-hati kawan. Karena di sini mitosnya sangat kuat sekali, namun saya tidak percaya hal itu. Yang perlu kita hati-hatikan aja di sini ularnya aja. Jadi ada sebagian orang menyatakan bahwa di sini ada ularnya, tapi nggak apa-apa, yang penting jangan mengganggu aja. Nah, ini kalau yang ini karena mungkin terlalu ini ya, terlalu gelap dan tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung, jadi pohonnya kerdil tuh. Nah, ini pohon kacang incinya nih. Nah, ini nih, jadi berbuah ada 1-2, cuman nggak terlalu lebat ini dan tinggi sekali. Dan kebetulan untuk memanjatnya saya udah lemas banget nih, tadi udah 2 pohon saya panjatin, ini udah lemas banget. Ya udah, kita kembali lagi ke bawah karena di sini terlalu gelap. Ini di bawah pohon bambu dulu ini udah sangat bersih sekali, dan sekarang kembali ke semak belukar seperti ini. Inilah yang saya selalu posting di video-video sebelumnya. Banyak berseliweran lah, mungkin di FB saya, di YouTube saya juga, di TikTok juga. Ini yang saya coba pertahankan, lahan ini yang saya coba pertahankan, karena lahan ini saudara kurang lebih 50 hektar, dan yang saya garap ini hanya 3,5 hektar. Nih, dengan seperti ini gulma yang tumbuh itu menunjukkan bahwa tempat ini begitu subur. Dan saya tidak tahu berapa lama hutan ini seperti ini. Saya berhitung dari semenjak saya kesini aja. Saya di sini sudah hampir di 15 tahun. Dan ini seperti ini. Dan kemarin 4 tahun ke belakang saya coba buka kurang lebih 3,5 hektar. Dan ini udah saya full, saya tanam kopi Arabica, saya tanam, saya turunkan langsung dari Dinas Pertanian. Namun sayang karena supportnya kurang dari warga setempat, yang pada akhirnya saya pun juga kewalahan dalam mengelolanya, karena 3.800 bibit kopi dikerjakan secara sendiri dan manual baraya. Bisa dibayangkan lah, harus dana berapa yang harus saya keluarkan dan harus tenaga seperti apa yang saya kerahkan. Namun semuanya sudah tertanam, hanya saja pengurusan yang saat ini masih seperti ini. Ada beberapa yang terselamatkan juga, namun ini bukan akhir segalanya. Saya tetap masih berjuang sampai saya melihat hasil daripada akhir daripada perjuangan ini. Dan saya melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan lahan ini, sehingga tidak sedikit orang
memberikan pandangan yang negatif terhadap diri saya. Kita istirahat dulu kawan. Saat ini benar-benar panas sekali. Ini ketinggian di 500 mdpl. Jadi Gunung Guruh ini salah satu gunung di antara gunung Guruh ya ini. Sebenarnya luas, ada ratusan hektar, dan ini semua sudah habis saudara. Tinggal nunggu eksekusi dari yang punya duit untuk dijadikan tambang. Ini untuk tambang. Tempat yang saya pijakin untuk tambang. Namun dari sejak Bapak Gubernur saat ini menjabat sebagai bupati, saya tuh punya optimis bahwa ketika beliau jadi bupati, beliau akan naik menjadi gubernur. Dan itulah salah satu harapan besar saya ketika beliau jadi gubernur, beliau akan memperketat izin daripada tambang. Dan alhamdulillah terbukti beliau naik jadi gubernur dan beliau tetap dengan kebiasaannya, yaitu selalu mempersempit ketika ada orang yang ingin merusak alam ini. Dan ini pun alhamdulillah sampai dengan detik ini tidak ada tindak lanjut daripada pihak perusahaan untuk menambang. Hanya saja saya diberikan satu kewenangan daripada perusahaan tersebut untuk mengelola lahan ini sebelum digunakan oleh pemiliknya, gitu kawan. Namun dengan berbagai macam upaya dan tenaga seadanya, terus lagi modal seadanya, ya seperti inilah. Tapi inilah bukti kecintaan saya memperjuangkan lahan yang bukan tempat lahir saya di sini, tetapi selama 15 tahun, dan selama itu pun istri saya dilahirkan di sini, sampai istri saya saat ini menjadi istri saya, itu dia hidup di sini. Maka bagi saya tidak ada alasan lagi bahwa saya bukan orang sini sehingga saya kurang cinta terhadap alam ini. Tidak seperti itu. Saya mencintai alam ini begitu besar sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa saya terlalu berlebihan dan berhalusinasi untuk mendapatkan lahan kembali. Harapan saya suatu saat saya bisa berjumpa dengan Pak Gubernur alias Bapak Haji Deddy Mulyadi, yang dimana saya ingin menceritakan tentang keinginan saya, tentang perjuangan saya, dengan harapan, dan saya merasa yakin beliau pasti mensupport dan beliau pasti mendukung dan memfasilitasi. Saya tidak begitu banyak yang dipinta, saya hanya ingin mendapatkan 5 hektar kembali minimal. Lahan di atas rumah kami ini menjadi hak daripada kami. Jadi istilah kami, kembalikan lagi tanah pertanian ini kepada petani. Seperti itu Bapak Haji Deddy Mulyadi, ketika engkau mendengarkan video ini, dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat saya sempat mengirimkan sebuah surat permohonan, dan sampai saat ini terhitung sekitar di 21 hari mungkin ya, cuman belum ada respon sama sekali. Dengan kesibukannya saya sangat memaklumi, tetapi optimisme saya terhadap beliau itu sangat besar, sehingga saya sangat berterima kasih yang luar biasa kepada beliau ini, karena beliau yang cinta terhadap alam lingkungan ini. Kembali lagi sahabat, jadi 3.800 pohon kopi sudah saya turunkan dari Baretri dan udah saya bawa ke tempat ini dan udah saya tanam. 3.800 loh sahabat, bukan sedikit. 3.800, dan bisa dibayangkan dari setiap satu polybagnya itu mengandung beban tanahnya itu 500 gram, berarti setengah kilo. Bayangkan aja setengah kilo dengan banyak wadah ataupun polybag dengan hitungan 3.800, itu bisa kebayang lah. Dengan trekking yang sangat luar biasa, nanjaknya itu Masya Allah lah. Maka ketika nanti ini menjadi sebuah kebun yang indah dan menjadi sebuah wisata edukasi, maka sahabat silahkan datang ke tempat kami ini karena pemandangannya sangat indah sahabat. Jadi di depan saya kan ada saung tuh ya. Nah itulah saung itu bisa memandang lepas dan melihat seberapa luas daripada Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Gunung Guruh, Kecamatan Lembur Situ, Kecamatan Jampang Tengah, itu terlihat semua di atas, di tempat saung saya itu.
Jadi meliputi beberapa desa, kecamatan yang bisa kita lihat. Jadi sangat indah lah untuk kita pandang, dan untuk menghilangkan stres dalam 1 minggu kita bekerja, 1 hari kita nikmati di hutan. Nah seperti inilah saat ini dengan beban-beban yang sangat membludak di pikiran saya pun juga tenang. Kita bertadabur alam, kita menyatukan diri dengan alam, kita merasakan frekuensi daripada alam itu, daripada alam ini menyatu dalam diri kita sehingga kita menjadi tenang dan bahagia. Maka muncullah sebuah rasa syukur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan, indah sekali kawan. Kita tidak harus membeli burung mahal, kita harus tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Semuanya ada di sini. Luar biasa. Maka dari itu dukunglah pergerakan kami. Nanti di deskripsi itu ada link, silahkan diklik linknya dan dipahami, dipelajari, dibaca. Misi visi kami tertuang di sana, dan ketika Anda memang berniat untuk membantu dan tergerak hati untuk memberikan sedikit bantuan ataupun memberikan dukungan, silahkan di situ ada wadahnya, kalian tinggal klik aja. Itulah salah satu kecintaan kalian terhadap alam lingkungan ini. Seperti itu ya Baraya, mohon maaf nih agak sedikit belepotan karena memang masih agak capek, barusan habis manjat untuk memanen kacang hijau. Untuk sementara itu mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu, dan sampai ketemu di kesempatan yang berbeda dan di tempat yang berbeda ataupun tempat yang sama seperti ini. Kita akan terus mereview sesampainya kita mendapatkan 5 hektar lahan itu ya. Dukung sahabat, dukung dengan sepenuh hati ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.